Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya, Karya Elektronik dan juga Pertanian. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat atau membibitkan tanaman jahe yang bagus dan benar. Di video ini saya akan membuat tutorial tersebut, dan dalam hal ini yang akan bibitkan saya yaitu jahe gajah sobat ya. Dimana di Indonesia ini ada beberapa jenis jahe, diantaranya jahe merah, jahe emprit, atau jahe gajah. Ada juga yang menyebut jahe emprit itu yaitu jahe Paris. Dalam video kali ini bagaimana caranya pembibitan jahe yang benar dan tepat. Oke. Ikuti terus tutorial dari saya. Jangan lupa ketik tombol lonceng dan subscribe-nya, dan tulis komentar dan kritikannya di bawah kolom deskripsi ini. Begini sobat, lanjut langsung saja. Dalam pembibitan jahe gajah kali ini yang bagus yaitu setelah jahe dipanen, kemudian kita jemur dulu jahenya supaya kering. Dan untuk pembibitan jahe yang benar itu umurnya atau usianya yang bagus itu 10 bulan ke atas ya, atau 1 tahun. Oke, lanjut. Dalam rempangan ini disebut rempangan kalau di kampung saya. Ini rempang ya. Ini harus dipotong-potong. Dipotong-potong itu enggak sembarangan motong ya. Yang pertama kita dipotong sebelah sini pakai pisau atau yang tajam ya. Namun di sini juga sebenarnya bisa dipotong ya. Cuman kalau buat bibit ini agak kurang maksimal ya, dia disebabkan karena ini agak terlalu mudah ke atasnya. Nah, yang bagus itu dari sini saya contohkan. Ini dia. Dipotong kita pakai cutter yang ke sini. Nah, ini lepas. Udah. Nah, ini satu buat satu bibitan ya. Nggak boleh dipotong lagi untuk 2 bibitan. Nah, ini akan busuk ya, dikarenakan agak mudah ke atasnya gitu. Nah, ini satu buat satu yang bagusnya gini. Kemudian yang kedua, ini di sini bisa lagi dipotong satu lagi ya. Satu lagi. Buat satu mata kalau di saya ini, satu mata. Nah, di sini dipotong. Nah, ini dia sahabat. Dipotong. Nah, ini buat satu bibitan lagi. Ini yang benar ya. Bisa aja ditanam segini kan, tapi istilahnya boros bibit ya, boros bibit. Dalam penanaman jahe biasanya walaupun besar segini tetap aja yang timbulnya tunasnya akan satu ya, jadi sayang. Nah, dengan cara begini ini buat dibikin buat jadi berapa tanaman gitu, berapa tunas. Contoh aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang tadi ya. Nah, jadi kita akan mempunyai banyak tanaman jahe ini. Kemudian untuk satu ini tunas nantinya yang maksimal itu atau yang bagus itu bisa menghasilkan rata-rata setengah kilo ya, 500 gram atau 250 ya ibaratnya. Jadi begitu. Setelah kita potong-potong semuanya, ini satu lagi di sini bisa, ini satu lagi bisa, kemudian ini lagi satu di sini, satu lagi bisa ya, bisa. Nah, ini juga bisa sebenarnya, cuman tadi bisa menyebabkan kebusukan. Sebelum ditanam jahe ini sudah busuk gitu. Lanjut, setelah kita potong-potong, kita ini dulu. Nah, di sini ada banyak jahe saya. Setelah kita potong-potong, oke, setelah kita potong-potong hasilnya seperti ini ya. Seperti hasilnya. Selanjutnya kita sediakan dulu air di dalam ember. Ini dia air di dalam ember ya, yang udah saya campuri atau ditaburi dimasukin obat
pestisida ya, pestisida dimana kegunaannya itu untuk mengendalikan hama penyakit bila mana nanti akan kita tanam jahe ini ya. Dan saya di sini menggunakan jenis pestisida Sidajeb, di mana kandungannya ini menggunakan bahan aktif Mangkonajeb 80% ya. Ini serbuk ya sahabat ya. Dalam satu ember ini kita cukup menuangkan 1 sendok makan ya ke dalam satu ember ini, kemudian kita aduk sampai merata. Lalu si bibit jahenya ini kita masukin ke ini kurang lebih 10 menit ya. 10 menit, kalau bisa sih setengah jam ya yang maksimal itu. Soalnya sahabat, seringkali saya menemukan di tanaman jahe ini sebelum waktunya panen, atau misalnya umur jahe itu kan kurang lebih 1 tahunnya atau 10 bulan udah bisa panen. Nah tidak jarang baru ditanam 4 bulan atau 5 bulan ini akan mati, dia itu akan daunnya itu atau batang itu akan busuk ya. Itu disebabkan karena bakteri-bakteri yang ikut dia dalam pembibitan ditanam ya gitu. Istilahnya kalau di saya ini penyakitnya itu cuplun atau apa ya gitu ya. Lanjut kita masukin dulu ininya. Nah, dimasukin, kita rendam dulu ya sahabat ya. Jahe ini kita rendam dulu yang sudah dipotong-potong. Kita rendam kurang lebih 10 menit atau setengah jam ya, bisa kita rendam. Ini dia. Ini dia sahabat, setelah kita rendam selama hampir 15 menit ya, kita angkat dari rendaman, lalu kita tiriskan ke dalam ini apa namanya, ayakan, kalau di saya ini ayakan, sampai dia betul-betul mengering kembali. Setelah itu kita masukkan ke dalam karung dan biarkan ditutup rapat selama kurang lebih 1 bulan ya, baru kita bisa tanam. Nah ini sebagai ini contoh, setelah 1 bulan dia akan timbul seperti ini ya. Ini ada ini tunas, buat tunas ya, bahan tunas ya nih, yang bagus kayak gini bahan tunas. Nah, setelah gini kita bisa langsung ditanam di lahan kebun kita ya. Dan ini kalau udah gini dia itu 1 bulan udah bisa mulai tumbuh ya ke atas tunasnya. Nah, tapi misalnya kalau udah kering, habis rendaman gini juga bisa langsung ditanam. Cuman waktu tumbuhnya itu lama sahabat, bisa mencapai 2 bulan. Dan 2 bulan ini kalau misalnya kita tanam di tanah bisa berapa kali tumbuh, atau gulma dan rumputnya bisa segimana ya. Kita belum ini tumbuh, rumput udah 2 kali penyiangan misalnya gitu. Dan angka bagusnya kalau udah timbul tunas begini ya. Nah, ini tunas buat dia tumbuh gitu. Nah, dan begitulah tutorial dari saya tentang cara membibitkan atau pembibitan jahe yang bagus dan benar. Untuk selanjutnya saya akan mengupload lagi video ke depannya, yaitu cara pengolahan dan penanaman jahe yang benar ya sobat ya. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like dan komen, subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat ya. Mudah-mudahan bagi yang telah mensubscribe channel ini dimudahkan rezekinya, disehatkan, dipermudah dalam segala urusan. Cukup sekian, jangan lupa ikuti terus tutorial channel saya di YouTube, yaitu Keren
saja elektronik dan juga pertanian ya. Oke, sampai jumpa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.